Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada sesi yang ke-12 ya, dari mata kuliah Governance Digital. Nah, pada sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemanfaatan governance digital di dalam pengelolaan kota atau yang kemudian dikenal dengan smart city, ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah apa itu konsep smart city, kemudian yang kedua adalah elemen dari smart city, dan yang ketiga adalah strategi pengembangan dari smart city, dan yang keempat contoh-contoh smart city yang tadi sebenarnya sudah kita tayangkan. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi saya berharap Anda bukan hanya memahami konsep, tetapi tahu elemen-elemennya apa, ya, paham bagaimana strateginya dan bisa menjelaskan, mendeskripsikan contoh-contoh dari smart city. Ini pembahasan kita yang ke-12 ya, dari total 16 sesi. Oke, untuk review saya akan lakukan nanti ya setelah sesi ini. Ya, kita akan bahas smart city, konsep smart city. Sebenarnya smart city itu apa? Ya, sederhananya sebenarnya kalau kita bicara mengenai smart city, maka ya kita membahas dua hal ya. Bagaimana kita mengelola city atau kota, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan smart. Maksudnya dengan smart itu apa? Dengan smart itu adalah diintegrasikan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, menurut Cohen, kalau kita lihat bahwa kota cerdas atau smart city itu adalah sebuah pendekatan yang sifatnya luas, terintegrasi, ya, dalam rangka apa? Meningkatkan efisiensi dari pengelolaan atau pengoperasian suatu kota. Itu yang satu, ya, ada tujuannya efisiensi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup penduduknya, ya, dan kemudian menumbuhkan ekonomi di daerah tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan smart city atau kota cerdas. Ini menurut Cohen ya. Nah, kalau kita lihat konsep lain yang disampaikan oleh Caraglio ya, bahwa smart city itu adalah sebagai kota yang mampu menggunakan SDM-nya, kemudian modal sosialnya, dan infrastruktur telekomunikasi modern. Nah, untuk apa dia? Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang tinggi, quality of life, ya. Dan juga kemudian ya dengan manajemen sumber daya yang bijaksana, nah, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, ya, melalui pemerintahan yang berbasis partisipasi masyarakat. Nah, ini dia. Di sini kunci pentingnya kaitannya dengan digital governance. Di mana digital governance itu mendorong demokratisasi. Dalam artian partisipasi masyarakat akan semakin luas di dalam digital governance. Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari definisi-definisi itu, maka smart city sebenarnya memang pendekatan yang terintegrasi. Ya, itu yang penting ya. Jadi terintegrasi atas elemen yang ada di perkotaan. Seperti apa? Elemen pemerintahan, ya. Karena kota itu ada pemerintahannya. Kemudian ekonomi, karena ekonomi itu menggerakkan perkotaan. Kualitas hidup, karena penduduk memang membutuhkan kualitas hidup yang baik. Lingkungan, nah ini adalah faktor yang ada di dalam kota itu menjadi daya dukung. Kemudian sumber daya manusia, ya, karena penduduknya ya adalah sumber daya manusia yang penting, dan juga transportasi. Nah, ini dia.
bagaimana konektivitas mobility dari penduduk dan aktivitas yang ada di kota. Nah, itu diintegrasikan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi memang smart city itu orientasinya adalah sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, ya, dan juga meningkatkan layanan masyarakat. Nah, jadi selain pembangunan berkelanjutan, itu juga berdampak kepada peningkatan public services, ya, pelayanan publik. Melalui apa? Nah, tentu kalau kita bicara smart itu melalui optimalisasi TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebenarnya konsep smart city ini tidak tiba-tiba, tapi ada sejarahnya. Dari mana? Sejak mulai populernya penggunaan internet di tahun 90-an. Nah, di situ mulai disebut bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk mendevelop atau mengembangkan website kota. Nah, apa maksudnya kalau udah website kota itu? Memberikan informasi kepada warga. Hanya saja pada era ini informasinya itu bersifat statis dan terbatas, ya. Nah, kemudian di tahun 2000-an ya mulai banyak sekali portal kota, ya, city portals, ya, yang jadi portal itu adalah domain online yang dimiliki oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah. Nah, gunanya untuk apa? Untuk informasi online. Ya. Nah, bedanya dengan era 90-an, di City Portal ini informasi itu dinamis dan interaktif. Maksudnya informasinya banyak dan antara pemerintah dengan warga negara dengan masyarakat itu bisa berdialog. Masyarakat juga bisa menyampaikan masukan. Nah, itu namanya interaktif. Di 2004-2005 itu ada yang disebut dengan Intel City. Nah, ini konsep ini, ya, Intel City itu sudah mengarah kepada transfer pengetahuan, knowledge transfer, dan juga pengembangan kapasitas dari masyarakat. Nah, maksudnya apa? Peningkatan skill, peningkatan wawasan, peningkatan pengetahuan itu bisa dilakukan, ya. Nah, oleh pemerintah kota melalui Intel City itu. Nah, terakhir kemudian di atas tahun 2005 itu mulailah konsepnya atau istilahnya menjadi smart city. Nah, ini sifatnya memang levelnya yang udah tinggi, ya, karena ini menggunakan kecerdasan dan teknologi di dalam apa? Mengoptimalkan jejaring network. Kemudian e-learning, ya, jadi pembelajaran secara online, ya, secara elektronik. Kemudian juga knowledge management, jadi mengelola pengetahuan, ya, karena di sini tidak hanya satu arah dari pemerintah, tapi juga bisa dari masyarakat itu mentransfer knowledge-nya dan itu dikelola menjadi e-library, ya, maksudnya perpustakaan online atau perpustakaan yang elektronik. Dan ini digunakan untuk mengembangkan modal sosial atau social capital. Jadi modal sosial itu penting, ya. Apa aja modal sosial yang ada di masyarakat, kita bisa lihat, ya. Ketentraman, kebersihan, ketertiban, keguyupan, nah itu semuanya adalah modal sosial. Oke. Nah, apa saja elemen smart city itu? Nah, kalau kita mau membahas tentang elemen, coba kita lihat dulu. Apa faktor penentu perkembangan smart city? Nah, ya. Faktor penentu perkembangan smart city itu ada 3 menurut Nam dan Pardo. Ya. Yang pertama adalah faktor teknologi. Nah, di dalam faktor teknologi ini, ya, kalau kita lihat konsep-konsepnya itu ada yang disebut digital city. Nah, di situ ada penggunaan teknologi digital. Intelligent city, yaitu kecerdasan, intelligence, ya, kecerdasan buatan dan sebagainya. Ubiquitous, ya. Nah, itu adalah
bagaimana teknologi dan internet ada di mana-mana sehingga pemerintahan itu ada di mana-mana, mampu melayani masyarakat ya di semua area. Nah, tentu ini akses jaringan dan sebagainya harus kemudian dimiliki. Wired city, ya kabelnya di mana-mana. Ya. Tapi kalau kita lihat kabel di mana-mana nggak berserakan, seperti tadi kasusnya Sweden, ya Swedia, itu di dalam satu terowongan di bawah tanah ya, itu ada kabel atau mungkin jaringan untuk teknologi, jaringan untuk apalagi listrik, jaringan untuk yang lain-lain, semuanya ada menyatu di situ ya, sehingga manajemennya, pengelolaannya mudah. Hybrid city ya, kota hybrid ya, information city, kota yang berbasis teknologi informasi. Nah, itu konsep-konsep yang berkaitan dan menunjukkan bahwa faktor teknologi adalah penentu. Yang kedua adalah faktor kelembagaan. Nah, ini kita dapat dari yang konsep smart community, smart growth. Ya, artinya apa? Komunitas atau masyarakat yang cerdas itu, ya, dia adalah tumbuh, kecerdasannya tumbuh. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak statis dan tapi dinamis. Dan dinamisnya itu membentuk kelembagaan-kelembagaan yang semakin matang yang ada di masyarakat. Nah, inilah yang tadi kemudian bisa menjadi modal sosial. Kemudian yang ketiga adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia ini ya kita bisa lihat dari konsep ada creative learning, ya creative city, learning city. Nah, ini menunjukkan bagaimana kompetensi SDM-nya, dia kreatif, pembelajar, ya, human city, ya. Human city ini artinya memang dia memberikan ruang atau mengempower, memberdayakan human, ya, SDM, ya, knowledge city. Nah, dia menghargai, ya, mengembangkan knowledge yang dimiliki oleh masyarakat kota itu. Nah, ini adalah faktor penentu perkembangan smart city. Ya. Jadi ada 3. Jadi bukan semata-mata teknologinya ya. Ternyata kelembagaan dan manusia itu juga memegang peranan penting. Kemudian elemen smart city ini kalau kita lihat ada 4. Yang pertama mesti ada jaringan infrastruktur yang efisien. Ya, itu. Kemudian yang kedua, visi dan strategi untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing kota. Nah, jadi kota itu harus punya visi dan strategi smart city. Ya, tapi arahnya adalah bisa mendorong peningkatan kemakmuran dan juga competitiveness, ya, daya saing dari kota. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan. Jadi perspektif perkotaan di sini di smart city dia sifatnya multi stakeholder, artinya berbagai pihak terlibat, multi sektor, berbagai sektor kemudian juga terlibat ya, dan multi level, berbagai tingkatan pemerintahan, berbagai tingkatan masyarakat juga dilibatkan. Kemudian yang keempat, bagaimana kota itu memiliki kemampuan beradaptasi dan berinovasi. Dalam rangka apa? Menyediakan modal sosial yang berkelanjutan dan ditingkatkan ya dari pembangunan perkotaan. Jadi memang terus tumbuh ya dan berusaha untuk terus memperbaiki kualitasnya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya konsep komponen utama dari smart city ini ada 3. Ya. Yang pertama tentu kota itu sendiri. Jadi kalau kita ingin membangun smart city, pertama pastikan ya ada kota yang kemudian akan kita develop menjadi smart city. Siap untuk itu. Kemudian kemampuan dan potensi inovasi. Apakah mereka memiliki kemampuan melakukan inovasi? Kemudian ada potensi inovasi apa dari kota itu, ya? Nah, ini tentu membutuhkan kreativitas, ya, membutuhkan pemahaman mengenai masalah yang dihadapi di kota itu dan bagaimana solusi kreatifnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi dan sistem yang tertanam. Nah, pada akhirnya nanti dibutuhkan aplikasi dan sistem. Maksudnya yang tertanam itu apa? Yang kemudian diinstal di kota itu. Dikelola dengan baik ya dan kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota. Jadi itu ya.
Nah, yang berikutnya bagaimana kemudian strategi pengembangan smart city, ya. Nah, pada saat kita membahas mengenai strategi pengembangan kota cerdas atau smart city, maka ada 3 setidaknya tahapan di dalam manajemen strateginya. Yang pertama, bagaimana kita harus mengembangkan kebijakannya dulu. Jadi pada saat kita ingin membuat kota cerdas, pastikan regulasinya, kebijakannya, itu ada. Ya, ada produk hukumnya, ya. Kemudian yang kedua, inisiatif transformasi, ya. Ada persiapan atau proses untuk transformasi. Ini change management di sini, manajemen perubahan. Ya, karena dia akan mengubah bagaimana mengelola kota dan bagaimana melayani masyarakat. Ya, nah di sini tentu ada apa kegiatan yang bersifat nanti ujungnya adalah transformasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan perencanaan dan pengelolaan proyek. Nah, jadi dari inisiatif atau aktivitas transformasi tadi, kita akan membentuk atau membuat beberapa proyek. Nah, bagaimana ini bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi 3 hal itu adalah menjadi bagian dari strategi pengembangan kota cerdas. Nah, dimensi smart city itu apa? Nah, ini kita lihat ada 6 dimensi smart city. Yang pertama adalah ekonomi cerdas. Nah, ini dalam rangka meningkatkan daya saing, ya. Yang kedua adalah mobilitas cerdas. Nah, ini kaitannya dengan transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga masyarakat cerdas, ya, smart community. Nah, ini kaitannya dengan modal sosial apa yang dimiliki dan kaitannya juga dengan manusia, sumber dayanya, ya, sumber daya manusia yang ada di masyarakat atau di kota tersebut. Yang keempat adalah lingkungan cerdas. Nah, sumber daya alam apa yang akan kita miliki atau kita kelola. Ini tadi contohnya di Sweden itu menarik, ya. Dia kalau Swedia mungkin dari sisi luas jauh, ya, Indonesia lebih luas. Tapi dia mengembangkan beberapa sisi kota itu, bangunannya dibuat dari kayu. Nah, ini yang menarik dan dia sebut bahwa itu renewable. Ya, kayu itu dapat diperbaharui. Nah, yang menjadi pertanyaan, berarti mereka sudah memiliki sistem pengelolaan hutan yang lestari, yang sustainable. Nah, artinya kalau dibutuhkan kayu yang sedemikian banyak, tentu hutannya sudah mampu mensuplai. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik, itu sumber daya alamnya bisa mendukung pengembangan smart city. Nah, kalau kita ini perlu dikaitkan antara pengelolaan lingkungan di sumber daya hutannya nanti dengan pemanfaatannya untuk building misalnya, untuk bangunan dan sebagainya. Kemudian tata kelola cerdas, ini pemerintahannya bagaimana? Di sini digarisbawahi bahwa tata kelola cerdas itu adalah pemerintahan yang bersifat partisipatif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas hidupnya cerdas. Ya, ini artinya masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang bagus. Ya, kesejahteraan yang baik, kesehatan yang memadai. Nah, itu kaitannya dengan kualitas hidup cerdas. Nah, sedangkan dari setiap dimensi ini kalau kita lihat indikatornya apa? Ini, ya. Yang pertama, kalau disebut sebagai ekonominya cerdas, maka diukur dari satu, ada program kewirausahaan dan inovasi. Nah, bagaimana kota itu mendorong terwujudnya kewirausahaan, entrepreneurship di masyarakat. Ya, jadi industri kreatif dan sebagainya itu akan cepat berkembang dan inovasinya luar biasa. Ya, nah kalau kita lihat tadi contohnya bagaimana di Swedia itu, ya, sampah itu bukan masalah bagi mereka karena sampah itu sumber daya yang bisa di-recycle. Ya, bahkan kemudian yang tadi kita lihat, ya, sampah-sampah itu digunakan juga untuk media tanaman. Ya, tadi untuk menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi
ada kewirausahaannya, ada circular economy tadi yang disebut di Swedia contohnya, dan inovasi. Produktivitas tentu ya ini dilihat dari berapa banyak produk yang dihasilkan oleh warganya. Nah, tentu kalau kreativitasnya tinggi, dia punya produk. Nah, produk itu laku dijual dan itu meningkatkan ekonomi. Kemudian yang ketiga, indikator dengan ekonomi cerdas ini adalah ekonominya terbuka, ada hubungan antara ekonomi lokal dan global. Nah, jadi dia mensuplai pasar global. Itu. Kemudian yang disebut dengan lingkungan cerdas, ya, ini jika bangunannya sudah dibangun dengan konsep smart building. Ya. Kemudian yang kedua, ada manajemen sumber daya. Bagaimana mengelola lingkungan itu supaya lestari, supaya sustainable. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan kotanya berkelanjutan. Ya, maksudnya berkelanjutan apa? Membuat masyarakat itu merasa nyaman tinggal di kota itu dan kota itu akan terus menjadi magnet ya bagi kehidupan masyarakat yang sehat. Nah, itu adalah perencanaan kota yang berkelanjutan. Ya. Kemudian mobilitas cerdas, nah ini adalah berkaitan dengan transportasi dan TIK. Ya, jadi transportasinya efisien. Nah, kalau kita lihat model di Swedia tadi, ya transportasi yang efisien itu tidak hanya dengan robot, dengan listrik ya, tapi tadi malah ya kita lihat tenaganya tenaga otot. Tadi ya kita lihat muscle base ya. Itu efisien dan kemudian ramah lingkungan. Itu ya, membuat kita sehat dan di sana tadi diceritakan jadi interaksinya lebih ramah, banyak senyum gitu ya. Oke. Kemudian akses yang multimode, artinya apa? Akses terhadap transportasi itu mudah. Ya berganti-gantian mungkin dari kereta ke bis mungkin bergantian lagi ke taksi misalnya. Itu mudah, memudahkan masyarakat. Nah, itu bisa multimode, itu integrasi dari berbagai macam jenis transportasi umum. Ya. Kemudian infrastruktur teknologi tentu dimanfaatkan dan dibutuhkan untuk menghadirkan mobilitas yang cerdas ya. Jadi kalau kemudian tadi ada mobil atau bis tanpa sopir gitu ya, dia bisa bergerak sendiri otonomus ya, dan kemudian dia tidak menggunakan energi fosil, maka itu membutuhkan infrastruktur teknologi yang bagus. Yang berikutnya adalah tata kelola cerdas. Nah, pemerintahannya bagaimana? Nah, pelayanannya harus online. Ya, pelayanannya harus online. Jadi semakin banyak pelayanan itu bisa diringkas dalam fitur-fitur online. Nah, kemudian ketersediaan infrastruktur ya di dalam pelayanan itu ya bukan hanya internetnya tetapi jaringannya, perluasan aksesnya. Nah, itu. Kemudian transparansi di dalam pemerintahan. Nah, ini transparansi ini berkaitan kemudian dengan bagaimana membuka akses informasi yang banyak kepada masyarakat dan itu juga berkaitan dengan tingginya partisipasi di dalam masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya indikator smart city adalah masyarakat cerdas, smart community. Ditunjukkan dari apa? Bagaimana mereka punya konektivitas, ya, terhubung antara berbagai macam kelompok yang ada di masyarakat, ya, multi level, ya. Kemudian mereka terlibat di dalam pembangunan, ya, dan berpartisipasi aktif. Karena apa? Karena mudah mendapatkan akses informasi dan mudah untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Kemudian pendidikan, nah ini pendidikannya mereka memiliki pendidikan yang bagus sampai perguruan tinggi dan memiliki skill. Ya, masih ingat konsep knowledge society? Ya, itu skillnya. Skill bagaimana mengelola informasi yang membuat masyarakat diberdayakan ya dengan informasi itu. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas, ya, memiliki kreativitas. Ya.
Kemudian kualitas hidup yang cerdas, ini dari sisi budaya dan kesejahteraan. Nah, kita perlu melihat bahwa smart city juga itu mendorong ya keanekaragaman, diversity, ya, dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian keamanan baik dari sisi aplikasi maupun keamanan physically, ya, keamanan fisikal tentu keamanan dari masyarakat itu sendiri, negara atau keamanan dari kota itu. Kemudian yang terakhir adalah indikator kesehatan. Ini kesehatan merupakan salah satu indikator penting di dalam kualitas hidup cerdas. Nah, kalau kita ingin lihat bagaimana tingkat kematangan smart city, ini ada 4 level, ya. Yang pertama, ya, level yang paling bawah ini bisa kita lihat, ya, adalah level pemula, ya. Ini jika di masyarakat atau di kota itu sudah ada e-gov, electronic government, ya. Itu di tingkat lokal sudah matang. Nah, kita kemarin sudah tahu ya bagaimana model dari electronic government ini, ya. Kemudian level yang kedua adalah operationally developed, ya, artinya smart city-nya sudah dikembangkan untuk menangani operasional pengelolaan kota. Dan ini ditunjukkan dengan bagaimana pemerintah itu sangat memberdayakan masyarakat. Jadi peran masyarakat dibuka luas. Nah, ingat di e-gov itu belum partisipasi masyarakat belum meluas, ya, itu e-gov, ya. Jadi di 2 ini sudah ke digital government, ya, level 2. Level 3 ini strategis, ya, strategis. Ini adalah jika di kota itu sudah membuka dengan luas kemitraan dengan berbagai pihak. Ya, di antaranya adalah kemitraan di pemerintah dan swasta. Nah, kemitraan ini dalam rangka apa? Bisa dalam rangka memberikan pelayanan, ya, bisa dalam rangka proses pembuatan kebijakan atau pengelolaan aset publik. Nah, itu kalau sudah ada itu, maka dia adalah level 3. Nah, level 4 ini adalah smart city yang levelnya maju. Ini kaya dengan aplikasi cerdas dan integrasi dari berbagai macam sektor. Jadi pelayanan untuk semua sistem pelayanan yang ada di negara atau mungkin di kota itu sudah terintegrasi di dalam satu sistem. Ya, baik. Yang terakhir kita akan melihat contoh-contoh smart city. Ya, ini tadi sudah kita tunjukkan, ya, smart city di Sweden, ya, di Swedia, kemudian smart city di Malaysia dan smart city di Bandung, ya. Ini oke, jadi di Indonesia sudah banyak juga, ya, contoh-contoh smart city. Nanti saya berharap kalian bisa membuka YouTube dan kemudian dengan keyword Smart City Indonesia, Anda bisa melihat kota-kota mana yang sudah mengembangkan Smart City. Kemudian yang terakhir sebagai sikap dan hikmah, ini ada sebuah quote atau pernyataan dari Bapak Negara kita, Abdurrahman Wahid, bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Ini kaitannya dengan smart community, ya, masyarakat cerdas, yang ditunjukkan dengan adanya apa? Diversity, keanekaragaman. Nah, ya, itu. Baik, itu saja. Untuk sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai governance digital dalam pembangunan desa atau yang disebut dengan smart village, ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan diskusi, ya, atas sesi kita pada kesempatan kali ini, ya. Baik, demikian teman-teman.